Melihim Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Ini pertanyaan dari Pak Budi di Jakarta ya. Pak, tolong jelaskan syarat menjadi warga surga. Ya. Syarat menjadi warga surga itu tema kita ya. Jangan ngarang ya, jangan karang, jangan mendirikan kebenaran sendiri. Harus pakai ayat Alkitab. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 syarat untuk menjadi warga surga. Nomor 1, ya ada 6 ya. Nomor 1, ya harus percaya Yesus Kristus ya. Pak, yang dulu, orang dulu gimana zaman perjanjian lama? Ya percaya kepada Tuhan huruf besar semua. Lalu waktu Yesus jadi manusia, percaya pada anak, bukan percaya pada Bapa. Lalu waktu Yesus sudah naik ke surga, ya percaya pada Yesus Kristus. Syaratnya itu ya. Itu supaya keselamatanmu ya. 2 Timotius 3 ayat 15. Jadi ada 6 syarat menjadi warga surga. Yang pertama, harus percaya Yesus. No other way, nggak ada pilihan lain. Tentu diperlengkapi dengan dibaptis yang benar ya. Markus 16 ayat 16. Siapa percaya dan dibaptis diselamatkan, ya enggak ya dihukum. Udah no other way kok, enggak ada pilihan lain. Untuk menjadi warga surga itu Anda harus percaya Yesus Kristus. Percaya Bapa enggak laku, percaya Tritunggal enggak laku. Harus percaya Allah itu esa, ya. Juru selamat Tuhan itu Yesus Kristus dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Makanya dari Adam sampai nanti kitab Wahyu semua itu bercerita tentang Yesus. Ya, iman itu nggak berubah, tetap Yesus. Dulu Yesus sebagai Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Lalu Yesus sebagai anak. Jangan heran ya, ketika Yesus jadi manusia, iman itu harus pada Yesus yang manusia, bukan pada Bapa. Nanti siapa percaya kepada anak, diselamatkan ya. Yohanes 6 ayat 40 ya. Akulah Yohanes 3 ayat 16 ya. Siapa percaya kepada anak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, disuruh percaya kepada Bapa atau kepada anak? Kepada anak waktu Yesus jadi manusia. Lalu ketika Yesus naik ke surga harus beriman, percaya kepada Yesus. Jadi keselamatan itu nggak berubah dong, nggak berubah. Iman kepada siapa? Yesus. Dulu disebut sebagai Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Lalu sebagai anak manusia, lalu nanti sebagai Yesus Kristus. Oke, nomor 1 itu. Nomor 2 ya. Nomor 2, tubuh yang fana diubah menjadi serupa tubuhnya yang mulia. Ya. Filipi 3 ayat 21 ya. Ini sama dengan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Ya, tubuh kemuliaan, tubuhnya yang mulia ya. Filipi 3 ayat 21, kita ini yang fana harus dirubah sama dengan tubuhnya yang mulia, tubuh Yesus yang mulia. Seperti apa tubuh Yesus yang mulia? Ada di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Matanya seperti nyala api, wajahnya seperti matahari terik. Kita bukan sama persis sama dia, nggak bisa, itu kan Yesus. Ya. Lalu nomor 3, Yesus wajahnya berubah seperti matahari terik, tapi kalau kita wajahnya bersinar seperti matahari, nggak pakai terik. Di dalam Matius 13 ayat 43. Nanti wajah kita juga bersinar, tapi bukan seperti matahari terik. Terik itu kan lagi panas-panasnya. Kalau Yesus wajahnya seperti matahari terik. Kalau kita seperti matahari doang, nggak pakai terik. Anda yang mudah-mudahan ya wajahnya jangan seperti matahari jam 6 pagi remang-remang atau jam 6 sore ya, setidak-tidaknya matahari jam 8 jam 9. Tapi bukan matahari terik. Wajah Yesus seperti matahari terik. Wajah kita nanti juga bersinar-sinar seperti matahari, tapi nggak terik. Tapi ya jangan juga matahari redup. Ya, matahari dah redup ya. Di dalam Matius 13 ayat 43. Jadi nanti tubuh kita harus kayak gitu, itu baru bisa jadi warga surga. Astagfirullah, kita nggak pernah kepikir gitu Pak ya. Jadi nanti wajah kita bercahaya betul.
Tapi bukan seperti matahari terik. Yesus wajahnya juga bercahaya, kita juga bercahaya. Tapi ya jangan juga seperti matahari remang-remang gitu ya. Kemudian nomor 4, darah dan daging tidak ada di kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 50. Jadi kalau romo kamu, pendeta kamu khotbah, Yesus itu di surga masih gondrong, pakai jambul, tangannya masih bolong. Baca dong 1 Korintus 15 ayat 50. Darah dan daging udah nggak ada. Jadi Yesus udah nggak pakai rambutnya gondrong, tangannya masih bolong, gitu. Lalu masih sujud pada si Bapa. Ya, kalau Anda mau jadi warga kerajaan Allah, kerajaan surga, ya Anda harus imani itu bahwa Yesus itu sudah tidak darah, tidak daging. Jangan pernah sebut-sebut darah Yesus, bilur-bilur Yesus. Kamu menghujat. Yesus hari ini tidak berbilur-bilur, hari ini tidak berdarah-darah. Siapa pendeta dari atas mimbar yang masih ngomong darah Yesus, bilur Yesus, ke laut aja sana. Jadi pendeta ikan duyung. Adakah romo yang masih mengatakan bilur Yesus, darah Yesus? Bilur dan darah Yesus itu terjadi pada waktu Yesus sebagai tebusan, ya, sebagai ransom, gitu. Bukan sebagai juru selamat, bukan sebagai penebus. Ya, waktu jadi tebusan Yesus itu berdarah-darah, berbilur-bilur. Ketika Yesus sudah naik ke surga, hari ini kan Yesus sudah Allah. Rambutnya tidak gondrong, tangannya tidak bolong. Anda yang masih menyebut bilur-bilur Yesus, darah Yesus, ke laut aja sana. Kamu menghujat Yesus, ngotor-ngotorin medsos. Adakah pendeta yang masih bilur-bilur? Ke laut kamu. Ngotorin medsos, ngerti ya? Dosamu tidak diampuni. Penghujat Roh Kudus. Kemudian nanti di surga kita nomor 5 adalah makan dari buah pohon kehidupan di dalam Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 22 ayat 2, dan minum dari air kehidupan di dalam Wahyu 21 ayat 6. Makannya gimana Pak? Apakah makan seperti kita? Ingat, tubuh kita bukan fisik begini. Jadi definisi makan dan definisi minum tidak bisa kita samakan dengan tubuh kita sekarang. Lah kalau makan minum terus nanti pupnya kemana? Apakah di surga ada WC? Itu pertanyaannya. Ya, umat sebelah itu. Kalau di surga itu makan, di surga ada WC dong. Kasihan ya. Ya, umat sebelah itu. Ya, kenceng lagi. Kalau di surga Kristen ada makan, ya, ada minum, makan dari buah pohon kehidupan dan minum dari sungai air kehidupan. Ya, Anda jangan membayangkan makan minum seperti tubuh fisik. Ingat ya, di surga tidak ada lagi hal yang daging dan darah, nggak ada lagi tubuh fana, ya. Tetapi sudah roh. Gimana ya Pak roh makan? Ya nggak usah dipikirin, ya loh. Nggak usah dipikirin sampai mikirin WC segala. Nomor 6, semua nanti beribadah kepada Yesus sebagai Allah, Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa, dan sebagai anak domba. Ya, Wahyu 22 ayat 4, semua beribadah kepadanya. Nya itu kata ganti Allah yang satu, yaitu Tuhan Allah dan anak domba. Pak, Tuhan Allah dan anak domba itu satu Pak ya, satu. Bukan dua, yang masih mengimani dua ke laut aja sana. Gabung sama pendeta bilur-bilur itu. Bilur-bilur berdarah-darah, pendeta yang masih mulutnya ngomong Yesus berbilur-bilur, berdarah-darah ke laut aja. Gabung sama kalian yang masih mengimani bahwa Allah itu dua, ya. Tuhan Allah dan anak domba itu dua. Anda yang pikirannya masih mengimani gitu, ke laut aja. Jadilah sama ikan duyung sana. Ya, jadi saya ulang ada 6 syarat warga kerajaan surga. 1, Filipi 3 ayat 21, kita itu diubah menjadi tubuh kemuliaan seperti Yesus. Tidak ada lagi berambut gondrong, pakai jambul, tangannya bolong. Itu pengajaran pendeta-pendeta dan romo cap ikan duyung. Ke laut aja sana. Ya, tentu saja Wahyu 1 ayat 13-16, wajahnya bersih. Jadi masih dapat bisa diinterpretasikan, bisa dideskripsikan. Ya.
Kemudian nomor 2, satu tentu saja percaya Yesus Allah ya. Satu percaya Yesus Allah. Nomor 2 adalah tubuh kita dirubah. Nomor 3, wajah kita juga nanti bersinar-sinar seperti matahari, tetapi bukan matahari terik. Kalau matahari terik itu wajahnya Yesus. Semoga wajah kita jangan seperti matahari remang-remang. Di dalam Matius 13 ayat 43. Terus yang keempat, darah dan daging tidak ada di surga. Jadi para pendeta yang masih berbilur-bilur, berdarah-darah, Yesusnya tangannya masih bolong, rambutnya masih gondrong, masih pakai jambul, ke laut aja. Jadilah pendeta dan romo ikan duyung. Nomor 5, makan dan minum. Makan dari buah pohon kehidupan dan minum dari sungai air kehidupan. Jangan membayangkan seperti makan dan minum tubuh fisik lalu Anda berpikir di surga ada WC apa tidak. Ya, memalukan ya, itu dari umat sebelah itu. Nomor 6, semua menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan anak domba. Yang masih mengimani ini dua Allah ke laut aja. Jadikan duyung ya. Tuhan Allah dan anak domba adalah satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Pada Cika dan Clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.